Siap-siap bikin Bobotoh bahagia, 2 amunisi baru Persib siap didaratkan oleh bos, ini katanya. 1 pemain label timnas resmi gabung, 2 asing masih cedera. Sementara itu, Bobotoh ketagihan siaran RCTI, ini selengkapnya. Sesi latihan Persib Bandung bawa kabar baik, 1 bintang kembali. Ada kabar baik dari sesi latihan tertutup yang digelar oleh Persib Bandung pada Selasa 5 Agustus pagi. Pada sesi tersebut, bintang anyar Persib Sadil Ramdhani sudah mulai bergabung dengan rekan-rekannya. Ex-pemain Persela Lamongan itu juga mulai melahap sesi latihan khusus kebugaran dari pelatih fisik Persib Miro Petric. Petric menilai Sadil menunjukkan perkembangan signifikan setelah mengalami cedera yang didapat saat mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Sadil baru saja kembali dari program fisioterapi. Dia sudah mengalami cedera sekitar 1 bulanan. Kami sedang mempersiapkannya untuk kembali ke kondisi terbaik, kata Petric. Kehadiran pemilik 19 caps di Timnas Indonesia itu tentu menjadi angin segar bagi Persib yang tengah bersiap menghadapi kompetisi resmi musim 2025 sampai 2026, yakni Super League dan Playoff AFC Champions League 2. Sadil digadang-gadang akan menjadi salah satu tumpuan utama di lini serang Maung Bandung musim ini. Sementara itu, 2 pemain Persib, yakni Patricio Matricardi dan Ramon Tanque de Andrade Souza, masih menjalani latihan terpisah. Keduanya mengalami cedera ketika menghadapi Western Sydney Wanderers pada laga uji coba internasional. Sementara itu, Direktur Utama I-League, Ferry Paulus, memastikan jadwal Persib Bandung di Super League telah disesuaikan agar tidak bentrok dengan keikutsertaan mereka di ajang AFC Champions League 2. Penyesuaian ini dibuat untuk memastikan Persib dapat tampil maksimal di 2 kompetisi tersebut. Persib, yang berstatus juara kompetisi kasta tertinggi di Indonesia, akan mewakili tanah air di kompetisi Asia. Selain itu, Dewa United yang menempati posisi kedua juga akan tampil di 2 kompetisi, yaitu Super League dan AFC Challenge League. Ferry Paulus menjelaskan, jadwal Super League sengaja disusun untuk mengakomodasi kebutuhan klub-klub yang berlaga di Asia. Hal ini dilakukan agar klub tidak terbebani dan bisa fokus menampilkan performa terbaik mereka, yaitu playoff. Playoff-nya sudah kita rancang. Memang setiap kami membuat jadwal, apalagi musim ini hanya Jumat, Sabtu, Minggu, kata Ferry Paulus. Waktu di weekdays-nya itu memang dimanfaatkan untuk pertandingan-pertandingan di AFC Cup, kompetisi Asia, tambahnya. Pada pekan pertama Super League, Persib akan menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, JBLA, pada 9 Agustus 2025. Setelah itu, tim asuhan Bojan Hodak akan langsung berhadapan dengan Manila Tiger di playoff ACL 2 pada 13 Agustus 2025, juga di GBLA. Saat ini Persib terus melakukan persiapan intensif dalam laga uji coba melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC. Mereka berhasil menang dengan skor 1-0. Dalam laga yang digelar di GBLA pada Sabtu 2 Agustus 2025, penampilan Persib berhasil menunjukkan kesiapan tim menjelang dimulainya kompetisi. Namun, sebelum memulai musim 2025 sampai 2026, pelatih Bojan Hodak telah memberikan anak buahnya hari libur. Ia mau mengistirahatkan para pemainnya sebelum benar-benar menghadapi kompetisi yang berat. Tim kami telah menjalani hari-hari persiapan yang cukup berat selama beberapa pekan ini, jadi saya harus istirahatkan mereka selama 2 hari, ujar Bojan Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut berharap setelah mendapatkan istirahat selama 2 hari, semua pemain akan kembali pada kondisi terbaiknya. Jadi, Persib bisa menampilkan performa terbaik dalam Super League dan ACL. Persib Bandung masih menyisakan 2 kuota untuk memenuhi kebutuhan pemain asing. Bos Persib Aditya Putra Hermawan konfirmasi budget aman. Adanya regulasi pemain asing pada BRI Super League musim ini menjadi 11 pemain, menjadi kesempatan bagi Persib untuk menambah slot pemain asingnya. Namun, walau demikian, setiap tim hanya boleh mendaftarkan 9 pemain asing untuk masuk ke dalam tim yang akan bermain, sedangkan sisanya hanya boleh di tribun. Ketika dikonfirmasi terkait penambahan pemain asing,
Deputi CEO Persib Aditya memberikan komentarnya setelah launching tim di GBLA. Menurut penerus Teddy Cahjono tersebut, timnya akan melakukan penambahan pemain asing jika Bojan membutuhkannya. Itu tergantung kebutuhan Bojan, kami akan berdiskusi setelah pertandingan menghadapi Western Sydney dan melihat apa membutuhkan penambahan pemain atau tidak, kata Aditya. Ia pun menuturkan, memang secara regulasi Persib masih membutuhkan 2 tambahan asing jika ingin melengkapi kuota. Secara regulasi kita masih punya 2 slot pemain asing. Semua akan diputuskan berdasarkan kebutuhan tim, tambahnya. Jika menilik dari Persib yang akan bertanding di 2 kompetisi, penambahan legiun asing tentu akan memperdalam kedalaman tim. Tetapi, di sisi lain memang harus menyelaraskan dengan kebutuhan strategi dari sang juru latih Bojan Hodak terkait butuh atau tidaknya menambah pemain. Jika melihat skuad Persib pada musim ini, banyak pemain yang dapat bermain lebih dari 1 posisi. Pemain-pemain seperti Dewangga, Frans Putros, William Barros, Luciano, dan beberapa pemain lainnya merupakan pemain versatile. Di lain sisi, Aditya Putra Herawan pun memberi lampu hijau untuk merekrut pemain lain. Maung Bandung sendiri masih punya dana yang cukup untuk mendatangkan 2 pemain asing tambahan. Kalau ditanya nilai, ya budgetnya cukuplah untuk belanja pemain, ucap Aditya. Rahasia di balik jernihnya kualitas siaran Persib versus Western Sydney Wanderers. Laga itu disiarkan oleh RCTI. Sejumlah orang merasa dapat menikmati tontonan laga tersebut karena dinilai lebih enak dilihat mata. Eksekutif Produser Program Sport RCTI, Hadi Gunawan, menjelaskan dapur produksi pihaknya untuk menghasilkan siaran Persib versus Western Sydney Wanderers. Ia menerangkan RCTI sudah punya pengalaman melakukan produksi event internasional. Jadi dengan demikian, kami sudah bisa ambil standar produksi suatu event internasional untuk melakukan sebuah produksi, misalnya event AFC Champions League, ACL, kata Hadi. Setelah menganalisis standar event, barulah mereka bisa menentukan spesifikasi alat untuk siaran. Langkah berikutnya adalah menentukan kriteria-kriteria dari kru yang akan bertugas. Dan akhirnya pun, dengan mendapatkan standar produksi, mendapatkan standar alat, dan juga kriteria kru, kita mulai melakukan proses produksi dengan meeting bersama seluruh kru untuk mendeliver standar produksi yang akan kita lakukan di pertandingan nanti, jelas Hadi. Hadi menerangkan jumlah kamera yang biasa dipakai RCTI untuk menyiarkan pertandingan sepak bola. Jumlahnya bisa 7-12 kamera, tergantung dari kompleksitas event dan level dari pertandingan tersebut. Ada standar FIFA, ACL, dan lain-lain. Kondisi dan fasilitas stadion yang berbeda-beda seperti rumput, fasilitas infrastruktur memberikan tantangan yang berbeda di setiap stadionnya. Walaupun demikian, kami harus cari solusinya agar tayangan selalu dengan standar yang tinggi dan pemirsa bisa menikmati pertandingan tersebut, jelas Hadi.